Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul gerak melingkar. Perkenalkan, nama saya Sandy Dwi Cahyo dengan NPM A1F021021 kelompok 1 kelas 1A. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan gerak melingkar. Yang kedua yaitu menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak melingkar. Yang ketiga mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan gerak melingkar. Yang keempat yaitu menentukan langkah kerja pada percobaan gerak melingkar. Yang kelima menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan gerak melingkar. Yang keenam menafsirkan besaran yang mempengaruhi gerak melingkar. Yang ketujuh menghubungkan hasil-hasil percobaan gerak melingkar dengan teorinya. Lalu ada nomor 8 membuat kesimpulan dari percobaan gerak melingkar. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan gerak melingkar. Yang ke-10 yaitu menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada stopwatch, lalu ada beban 50 gram, 100 gram, dan 200 gram, penggaris, penjepit, tali 50 cm, dan badan pena. Lalu kita rangkai alat dengan cara mengikat beban 50 gram lalu ikat beban 100 gram. Hitung panjang tali sebesar 30 cm. Kemudian masukkan penjepit di beban 50 gram. Selanjutnya kita putar 10 putaran beban 100 gram, lalu hitung dengan menggunakan stopwatch. Didapat hasil 5,27 detik. Catat hasil. Ulangi langkah tersebut sebanyak 2 kali. Didapat hasil 6 detik. Lalu untuk yang ketiga, didapat hasil 6,21 detik. Lalu ubah beban yang 100 gram menjadi 200 gram. Kemudian hitung panjang tali 30 cm. Ulangi percobaan pertama tersebut.
sebanyak 3 kali. Didapat hasil 7,06 detik. Untuk yang kedua, didapat hasil 7,04 detik. Lalu untuk yang ketiga, didapat hasil 7,41 detik. Kemudian kurangi panjang tali sebesar 15 cm. Lalu jepit tali. Kemudian putar sebanyak 10 kali. Didapat hasil 5,38 detik. Untuk yang kedua, didapat hasil 5,55 detik. Dan untuk yang ketiga, didapat hasil 5,67 detik. Adapun tabel hasil pengamatan yang sudah diisi. Yang pertama yaitu tabel pengamatan 5.1 hasil percobaan gerak melingkar massa beban putar 100 gram. Yang pertama, massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 100 gram, jari-jari 30 cm, waktu untuk 10 putaran pada percobaan pertama yaitu 5,75 detik, periodenya yaitu 0,575 detik, dan kecepatan sudutnya 10,92 radian per second, dan kecepatan linearnya yaitu 3,27 meter per second. Dan untuk yang percobaan kedua yaitu pada massa beban 50 gram, massa beban putar 100 gram, jari-jari 30 cm, waktu untuk 10 putaran yaitu 6 detik, dan periodenya yaitu 0,6 detik, kecepatan sudutnya yaitu 10,46 radian per second, kecepatan linearnya yaitu 3,14 meter per second. Dan untuk yang percobaan ketiga yaitu pada massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 100 gram, jari-jari 30 cm, waktu untuk 10 putaran yaitu 6,21 detik, periodenya yaitu 0,621 detik, kecepatan sudut 10,11 radian per second, kecepatan linearnya yaitu 3,03 meter per second. Adapun relat mutlaknya yaitu sebesar 0,13 untuk waktu 10 putaran, dan periodenya yaitu 0,001 detik. Ralat nisbinya yaitu 2,16% untuk waktu untuk 10 putaran, 0,16% untuk periodenya. Adapun ketelitian yang didapat yaitu 97,84% untuk waktu 10 putaran dan 99,84% periodenya. Dan lanjut pada tabel pengamatan 5.2 hasil percobaan gerak melingkar
massa beban putar 200 gram. Yang pertama yaitu massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 30 cm, waktu untuk 10 putaran 7,06 detik, periodenya yaitu 0,7606 detik, kecepatan sudutnya yaitu 8,90 radian per second, kecepatan linearnya yaitu 2,67 meter per second. Lalu yang kedua yaitu ada 50 gram massa beban tetap, massa beban putarnya yaitu 200 gram, jari-jari 30 cm, waktu untuk 10 putaran yaitu 7,04 detik, periodenya yaitu 0,704 detik, kecepatan sudutnya yaitu 8,92 radian per second, kecepatan linearnya yaitu 2,68 meter per second. Untuk yang ketiga yaitu massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 30 cm, waktu untuk 10 putaran 7,41 detik, periodenya yaitu 0,741 detik, kecepatan sudutnya yaitu 8,48 radian per second, kecepatan linearnya yaitu 2,54 meter per second. Dan untuk ralat mutlaknya yaitu untuk waktu 10 putaran 0,12 detik dan periodenya itu 0,01 detik. Untuk ralat nisbinya yaitu 1,67% untuk waktu 10 putaran dan 1,39% periodenya. Dan untuk ketelitiannya pada waktu untuk 10 putaran yaitu 98,33% dan untuk periodenya yaitu 98,61%. Dilanjut pada tabel pengamatan 5.3, hasil percobaannya yaitu gerak melingkar dengan massa beban tetap, massa beban putar 200 gram dan jari-jari 15 cm. Yang pertama yaitu massa beban tetapnya 50 gram, massa beban putarnya 200 gram, jari-jari 15 cm, waktu untuk 10 putaran yaitu 3,38 detik, periode 0,338 detik, kecepatan sudut 18,57 detik, kecepatan linear 2,79 meter per second. Untuk yang kedua yaitu massa beban tetapnya 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 15 cm, waktu untuk 10 putaran 5,55 detik, periodenya yaitu 0,555 detik, kecepatan sudutnya 11,31 radian per second, kecepatan linearnya 1,7 meter per second. Untuk yang ketiga yaitu massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 15 cm, waktu untuk 10 putaran 5,67 detik, periode 0,567 detik, kecepatan sudut 11,67 radian per second, kecepatan linear 1,66 meter per second. Adapun ralat mutlaknya yaitu pada waktu untuk 10 putaran 0,75 detik, periode 0,24 detik. Untuk ralat nisbinya yaitu pada waktu untuk 10 putaran 15,43% dan periodenya yaitu 48,98%. Dan untuk ketelitiannya pada waktu untuk 10 putaran 84,57% dan periodenya yaitu 51,02%. Adapun untuk perhitungan untuk tabel 5.1 yaitu perhitungan periode, perhitungan kecepatan sudut, perhitungan kecepatan linear. Lalu ada tabel 5.2 perhitungan periode, perhitungan kecepatan sudut, perhitungan kecepatan linear. Dan selanjutnya yaitu pada tabel 5.3 itu ada perhitungan periode, perhitungan kecepatan sudut, dan perhitungan kecepatan linear. Lalu ada ralat untuk tabel waktu pada tabel 5.1 dan ralat periode pada tabel 5.1. Selanjutnya ralat waktu tabel 5.2 dan ralat periode tabel 5.2. Dan yang terakhir yaitu ada ralat waktu untuk tabel 5.3 dan ralat periode tabel 5.3. Jawaban pertanyaan. Yang pertama, tuliskan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis hasil percobaan. Apa saja besar yang mempengaruhi kecepatan sudut?
Yang kedua dan yang ketiga, tentukan alat dan bahan dan kemukakan fungsi yang digunakan. Yang pertama, beban 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Menggunakan beras sebagai beban, digunakan sebagai pemberat atau benda yang akan diputar. Yang kedua, tali dengan panjang tali 50 cm digunakan sebagai pengikat antar beban. Yang ketiga itu pena dengan pena kosong digunakan sebagai pegangan untuk memutar benda. Yang keempat ada penggaris ukuran 30 cm digunakan untuk mengukur panjang tali. Yang kelima ada stopwatch, menggunakan stopwatch pada handphone digunakan untuk mengukur waktu. Dan yang terakhir adalah penjepit kertas ukuran 15 mm digunakan untuk menjepit tali. Nomor 4. Tentukanlah angka kerja percobaan gerak melingkar. Yang pertama, masukkan tali ke dalam pena kosong, lalu ikat beban 50 gram pada bagian bawah pena sebagai beban tetap. Kemudian ikat beban 100 gram dengan tali diukur panjang tali sebesar 30 cm. Putar beban 100 gram sebanyak 10 kali dan dinyalakan stopwatch secara bersamaan. Lalu catat waktu yang diperoleh. Ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Yang ketujuh yaitu lakukan langkah 1-6 dengan mengganti beban sebesar 200 gram. Lalu lakukan langkah 1-7 dengan mengganti jari-jari sebesar 15 cm. Untuk yang kelima yaitu lengkapi tabel pengamatan berikut. Bisa dilihat tabel pengamatan. Yang keenam, apa saja besar yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linier pada gerak melingkar? Yang pertama yaitu banyaknya putaran, periode, dan kecepatan sudut. Lalu, jelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linier pada gerak melingkar berdasarkan teori. Kecepatan sudut berbanding terbalik dengan periode, dan kecepatan linier berbanding terbalik dengan periode. Jari-jari berbanding lurus dengan kecepatan linier dan juga kecepatan. Yang ke-8, tulis kesimpulanmu mengenai percobaan gerak melingkar. Dari percobaan di atas didapat kesimpulan bahwa periode berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linier yang dimana jika semakin besar periodenya maka semakin kecil pula kecepatan sudut dan kecepatan liniernya. Yang ke-9, jika massa beban putar dari jari-jari lintasan gerak melingkar pada tabel pengamatan 5.3 masing-masing diubah menjadi 2 kali, bagaimanakah periodenya? Periode yang akan didapatkan akan sama karena massa beban dan jari-jarinya berbanding lurus. Dan selanjutnya yaitu nomor 10, jelaskan bagaimana menentukan jarak yang ditempuh sepeda jika diketahui jari-jari roda, periode roda, dan lama mengayuh sepeda. Untuk menentukan jarak sepeda menggunakan rumus keliling roda dikali jumlah putarannya, yaitu dengan cara mencari keliling roda terlebih dahulu dengan rumus 2πr dan mencari jumlah putaran dengan rumus periode dikali lama mengayuh sepeda. Kemudian hitung jarak dengan mengalihkan keliling roda dan jumlah putaran. Kesimpulan dan saran pada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap, di mana besar kecepatan sudut dan besar kecepatan liniernya tetap, dan periode berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linier. Adapun saran dari saya untuk melakukan praktikum gerak melingkar, yaitu saat melakukan percobaan, usahakan kecepatan putaran konstan dan tidak berubah-ubah dari cepat ke lambat. Sekian praktikum dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dan saran pada praktikum gerak melingkar. Kesimpulan,
Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap, di mana besar kecepatan sudut dan besar kecepatan linearnya tetap, dan periode berbanding terbalik dengan kecepatan sudut dan kecepatan linear. Saran dari saya untuk praktikum gerak melingkar, yaitu saat melakukan percobaan, usahakan kecepatan putaran konstan dan tidak berubah-ubah dari cepat ke lambat. Sekian dari praktikum saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.